Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Ramadhani dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN Padang, Program Studi Administrasi Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah kreativitas dan inovasi tentang inovasi teknologi. Sebelum teman-teman semua menonton video ini lebih lanjut, silahkan like, comment, and share video ini ya. Kalau udah, ayo kita nonton bareng-bareng. Check it out. Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator ataupun orang yang membuat inovasi. Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui berbagai macam aksi ataupun penelitian yang terencana. Proses inovasi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, karena kedua hal tersebut dapat memudahkan dalam memproduksi sesuatu yang baru dan berbeda. Pada dasarnya, manfaat inovasi adalah untuk menyempurnakan atau meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu produk atau sumber daya sehingga manusia mendapat manfaat yang lebih. Inovasi terjadi di berbagai bidang kehidupan, mulai dari dunia bisnis, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Proses inovasi ini terjadi secara terus-menerus di dalam kehidupan manusia. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia ini diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Sekarang ini, kehidupan manusia tidaklah lepas dari kemajuan teknologi, mengingat zaman sudah berkembang sangat pesat. Keberadaan teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya seiring dengan perkembangan zaman, di mana dengan teknologi mampu membantu dalam berbagai hal, seperti membantu dalam memperbaiki ekonomi. Perkembangan teknologi juga sebagai dasar untuk mengembangkan suatu negara. Dari kedua penjelasan tersebut, jadi inovasi teknologi berbentuk sesuatu yang baru atau merupakan perbaikan penting baik berupa produk, proses, maupun servis. Hasil inovasi teknologi biasanya muncul dengan beberapa bentuk, seperti penemuan, desain, data-data baru, ataupun pengetahuan baru. Dari hasil-hasil tersebut bisa menghasilkan sebuah inovasi. Tidak semua inovasi memerlukan penemuan baru. Kadang-kadang hanya merupakan perubahan-perubahan kecil belaka. Penyebaran inovasi teknologi di semua negara dan khususnya di negara industri maju sangat tergantung dari beberapa faktor ekonomi, sosial, dan politik dari sistem lingkungan sosial budaya masyarakatnya. Penyebaran tergantung dari kemampuan pemasaran, distribusi, penjualan, pelayanan purna jual, dan cara pendanaan. Penyebaran dimulai dengan riset pasar dan perilaku pasar. Di dalam budaya kontemporer, yang sangat mempengaruhi penyebaran inovasi teknologi ialah pandangan ingin yang baru, lebih besar atau lebih bagus. Oleh karenanya, perusahaan menerapkan strategi planet obsolescence ke dalam produknya. Ada beberapa contoh dari inovasi teknologi yang sudah ada pada saat sekarang ini.
Teknologi pertama yang paling populer adalah layanan 5G atau Fifth Generation of Wireless Technology. Ketika menggunakan layanan tersebut, semua koneksi internet dan telepon akan jauh lebih cepat dan stabil. Jaringan seluler generasi kelima ini diharapkan memberi kami kecepatan unduh dan unggah yang super cepat serta memberikan tingkat fleksibilitas dan skalabilitas yang jauh lebih tinggi. Inovasi teknologi yang kedua adalah foldable smartphone. Foldable smartphone atau ponsel layar lipat akhirnya terwujud di tahun 2019 lalu. Kamu mungkin mengira bahwa perusahaan pertama yang membuatnya adalah Samsung. Namun ternyata bukan. Royole brand asal Tiongkok lah yang pertama merilis foldable smartphone. Terlepas dari itu, inovasi ini akan menjadi tren yang baru yang mengubah dunia gadget. Sudah cukup banyak perusahaan yang mengembangkan foldable smartphone, termasuk Samsung, LG, Huawei, Oppo, Motorola, dan bahkan Apple juga akan menerbitkan foldable smartphone. Inovasi teknologi yang ketiga adalah spot robot. Juni tahun 2019 lalu, Boston Dynamics merilis robot terbaru mereka, yakni Spot Robot. Bentuknya memang aneh, yaitu seperti anjing tanpa kepala. Teknologi tersebut diciptakan untuk berbagai hal, tapi yang paling utama adalah untuk membantu navigasi. Ia dapat disuruh untuk pergi kemanapun, menghindari segala rintangan di jalan, dan bahkan bisa menarik keadaan yang mogok. Inovasi teknologi yang keempat yaitu Google Stadia. Stadia adalah sebuah layanan streaming game yang baru dirilis. Stadia adalah sebuah layanan cloud game yang dioperasikan oleh Google. Layanan tersebut dikatakan dapat menyiarkan permainan video sampai 4000 dalam 60 frame per detik dengan dukungan rangkaian dinamis tingkat tinggi untuk para pemain melalui sejumlah pusat data perusahaan tersebut di seluruh dunia yang menyediakan memakai koneksi internet berkecepatan tinggi. Tidak hanya itu, produk keluaran Google tersebut juga memiliki wujud berupa controller yang hanya perlu disambungkan ke smart TV, laptop, dan gadget lainnya. Melalui inovasi ini, Google ingin mengalihkan video game ke layanan berbasis cloud. Jadi, kamu bisa streaming game dimanapun dan kapanpun tanpa perlu install lagi. Inovasi teknologi yang kelima adalah biohacking pada manusia. Biohacking atau DIY biologi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan percobaan sains kepada organisme tertentu. Sebenarnya istilah tersebut telah digunakan sejak berabad-abad yang lalu. Namun di tahun 2019 lalu, biohacking kembali melejit karena banyak orang yang melakukan pada dirinya sendiri. Terdapat beberapa contoh dari biohacking. Pertama, tim dari CyborgNets pernah menanamkan kompas di bawah kulit untuk memberi tahu mata angin. Kemudian ada pula biomagnet, yaitu memasukkan magnet kecil berbentuk silinder ke dalam jari. Ini akan membuat kita dapat menarik logam. Itulah penjelasan dari beberapa contoh inovasi teknologi yang sudah ada dan berkembang pada saat sekarang ini. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.